pertama-tama perkenalkan, di sini nama saya Aura Kanza Cesaria. Di sini ini baru pertama kalinya saya bikin kayak gini, jadi mohon bantuan untuk feedbacknya ya buat teman-teman semua. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat sebuah desain, yaitu di sini saya kasih nama Felis. Nah, si Felis ini merupakan telemedicine pet care application. Jadi di sini saya menggunakan desain proses ya buat ngedefine-nya. Dimulai dari research, terus kemudian saya melakukan define, terus ada ideate, terus dilanjutkan desain lagi, dilanjutkan oleh desain, dan yang terakhir adalah testing. Nah, jadi sebelum itu saya mau sedikit bercerita alasan saya mengambil studi case at telemedicine ini. Jadi bermula dari daerah perkotaan yang memiliki tuntutan pekerjaan yang tinggi, menyebabkan meningkatnya kesibukan di beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Dikarenakan tuntutan pekerjaan yang padat, maka dapat menyebabkan kejenuhan hingga stres. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan dan stres ini, beberapa orang memilih untuk memelihara hewan sebagai penghilang rasa jenuhnya, sampai akhirnya kegiatan ini dijadikan hobi. Untuk hewan yang dipelihara pun beragam, seperti kucing, ada anjing, ada kura-kura, bahkan reptil. Lambat laun, memelihara hewan ini semakin digemari di Indonesia dan menjadi tren sehingga menjadi potensi pasar hewan peliharaan terutama anjing dan kucing. Jadi dengan adanya tren ini minat masyarakat terhadap hewan peliharaan itu semakin meningkat. Nah, di sini menurut Indonesian Cat Association, pertumbuhan populasi kucing dan anjing diperkirakan naik mencapai 3% setiap tahunnya. Nah, hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan jumlah bisnis untuk hewan peliharaan yang ada di Indonesia. Dengan memelihara hewan peliharaan ini, tentunya kita juga harus bertanggung jawab atas hewan peliharaan yang kita miliki. Dengan adanya perhatian terhadap hewan peliharaan, bukan hanya dengan memberikannya makanan, tetapi kita juga harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Karena peminat pemeliharaan semakin bertambah, maka dokter dan klinik hewan juga akan dibutuhkan oleh banyak orang untuk membantu mereka dalam merawat peliharaannya demi menjaga kesehatannya. Nah, sebentar. Jadi Felis di sini adalah sebuah aplikasi telemedicine untuk menjembatani antara pemilik hewan atau pet owner dengan dokter hewan untuk mendapatkan diagnosa awal dari permasalahan yang mereka alami. Nah, di sini saya juga melakukan research bahwa kita ketahui populasi hewan peliharaan di Indonesia itu ada sebanyak 23 juta ekor, yaitu menduduki peringkat kelima dari 58 negara di dunia. Survei ini saya peroleh dari World Society for the Protection of Animals. Kemudian jumlah populasi hewan ini dari 23 juta ini, hewan peliharaannya itu macam-macam, tapi yang mendominasi adalah populasi kucing. Populasinya itu sebesar 66%. Dan ini juga ada faktor-faktor utama yang membuat masyarakat memelihara hewan peliharaan. Di antaranya adalah pernikahan yang tertunda, kehamilan yang tertunda, faktor penuaan, meningkatnya masyarakat yang memutuskan untuk tinggal sendiri, media sosial, self-branding, dan hobi. Nah, untuk faktor-faktor ini tentunya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Euromonitor Internasional pada tahun 2017. Kemudian di sini saya juga telah mengirimkan kuesioner yang saya bagikan ke banyak grup. Kemudian di sini juga saya mendapat 71 responden
Dan 53 diantaranya ini lebih memilih kucing untuk dijadikan hewan peliharaannya. Diikuti dengan burung, kemudian ikan, baru ada anjing. Selain itu, responden yang mengisi kuesioner lain-lain ini mereka memiliki hewan yang bisa dibilang hewan eksotis. Ada iguana, ada tarantula, ada ular, terus ada sugar glider juga. Nah, untuk pertanyaan kuesioner saya berikutnya adalah, jika hewan sakit, apa yang responden lakukan pertama kali? Dan di sini, sebanyak 38% responden akan membawa ke dokter hewan. Kemudian diikuti dengan 21% responden itu lebih memilih untuk merawat hewan peliharaannya sendiri. Jadi sebelum dia pergi ke dokter, dia akan merawat sendiri, seperti itu. Kemudian, pertanyaan yang saya ajukan lagi, yang ketiga, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghubungi dokter hewan. Nah, jadi bagaimana cara responden untuk menghubungi dokter hewan? Di sini saya melakukan survei bahwa 57,1% responden langsung membawa hewan peliharaan ke rumah sakit atau ke klinik hewan terdekat. Diikuti dengan 25,7%-nya lagi lebih memilih untuk chat dengan dokter hewan tersebut sebelum membawanya ke rumah sakit. Nah, di sini saya juga melakukan deep interview dengan user. Di sini beberapa jawaban atau problem yang bisa saya simpulkan. Yang pertama ada responden biasanya mengamati gejala pada hewan peliharaan terlebih dahulu sebelum membawa ke dokter hewan. Kemudian untuk responden interview yang lain, ada yang menjawab responden merasa lelah ketika pergi ke klinik terdekat, ternyata dokter sedang tidak berada di tempat. Dan selanjutnya adalah responden bingung menangani hewan peliharaan yang tiba-tiba tidak nafsu makan. Jadi di sini merupakan proses yang saya lakukan secara terpisah dengan pengiriman kuesioner tadi. Jadi di sini seperti yang sudah Mbak Arin jelaskan tadi, di sini saya memilih untuk beberapa responden yang menurut saya jawabannya menarik untuk saya interview lebih dalam. Dari permasalahan yang ada, di sini saya mengerucutkan menjadi 3 permasalahan, yaitu ada user yang panik karena kesibukan dia tidak bisa membawa hewan peliharaannya ke dokter. Kemudian ada juga yang memberikan masukan jika jarak dari rumahnya dia untuk pergi ke dokter hewan ini cukup jauh. Dan yang ketiga adalah kesulitan mencari dokter yang dapat menghandle hewan eksotis. Nah, untuk yang permasalahan yang ketiga ini, itu saya tanyakan langsung kepada dokter hewan dan beberapa pemilik hewan eksotis. Karena menurut pendapat teman-teman saya yang memiliki hewan eksotis ini, mereka sering membawa hewan peliharaannya ke dokter, namun dokter tersebut menolak untuk menindaklanjuti si pasien ini yang membawa hewan eksotis karena dokter ini mengaku kalau cara penanganan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain itu berbeda, sehingga ketika hewan eksotis ini dibawa ke dokter hewan yang tidak sesuai, maka dokter tersebut akan menolak atau menganjurkan untuk mencari dokter yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini saya juga menampilkan bagaimana, atau lebih tepatnya how might we-nya. Itu yang pertama ada bagaimana kita bisa membantu antara pet owner untuk mendapat diagnosa awal pada hewan. Kemudian
bagaimana kita bisa memudahkan user untuk berkomunikasi dengan dokter hewan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan saran dokter yang tepat untuk menangani hewan tersebut. Nah, di sini saya juga membuat persona dari ada user bernama Maribeth, berusia 25 tahun, asal Sidoarjo. Mbak Maribeth ini merupakan seorang pegawai swasta yang sering berpergian keluar kota untuk menjalankan tugas kantor. Nah, di sini Mbak Maribeth ini memiliki peliharaan 4 kucing. Di sini Mbak Maribeth merasakan memiliki permasalahan jika kucing saya pernah sakit saat saya sedang dinas di luar kota. Saya panik karena orang di rumah tidak ada yang mengerti cara untuk mengobati kucing. Kemudian user persona yang kedua ada Sabin, usia 28 tahun, domisili Surabaya, yaitu seorang pegawai swasta yang rumahnya bisa dibilang jauh dari pusat kota Surabaya. Saat ini, saya memiliki lebih dari 5 hewan peliharaan di rumah saya. Ada kucing, ada ikan, dan ada burung. Mbak Sabin ini mengalami permasalahan atau keluhan, yaitu saat itu ikan saya mati secara bersamaan. Saya bingung bagaimana mengobatinya, ingin membawa ke dokter, namun lokasi saya cukup jauh dan saya tidak punya dokter langganan. Jadi dia menemukan permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi terhadap ikannya yang sering mati bersamaan ini. Kemudian user persona yang ketiga ada dari Adam, usia 23 tahun, domisili Malang. Dia adalah seorang mahasiswa semester akhir yang hobi mengoleksi hewan eksotik. Saat ini saya memiliki lebih dari 5 iguana dan 4 ekor burung. Di sini saya merasa kesulitan karena mencari dokter hewan untuk iguana saya. Karena keterbatasan akses ke dokter hewan masih sangat tinggi, apalagi untuk hewan eksotik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika tidak semua dokter hewan bisa menangani kasus hewan-hewan eksotis seperti ini. Sehingga di sini saya mengerucutkan lagi bagaimana cara saya untuk mengimplementasi atau memberi ide untuk permasalahan mereka. Yang pertama adalah memberikan fitur untuk chat dengan dokter hewan. Yang kedua ada memberikan rekomendasi dokter hewan kepada user. Dan yang ketiga ini yaitu memberikan pilihan atau jenis hewan apa yang ingin dikonsultasikan. Nah, untuk user flow diagramnya, yaitu dimulai dari login page, apakah punya akun, jika tidak dia harus mendaftar, masukkan nomor telepon, kemudian dia melakukan validasi verifikasi kode, kemudian dia baru bisa masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini kita juga bisa langsung mencari dokter pilihan kita bisa pilih dokter, kemudian untuk melakukan pembayaran, kita lakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum chat dengan dokter. Jika pembayaran sudah selesai, maka kita akan masuk room chat. Nah, di room chat ini, kita sudah bersama dengan dokter hewan pilihan kita. Di sini kita juga dapat mengirimkan file berupa foto atau video untuk menunjukkan kondisi hewan peliharaan kita saat ini. Kemudian kita bisa lanjut chat dengan dokter sampai mengakhiri percakapan. Jadi ini untuk user flow diagramnya. Nah, di sini saya juga mencoba untuk prototypingnya. Ini ada style guide yang saya gunakan untuk proses prototypingnya. Mulai dari warna, font, dan UI element, button, dan ini logo dari Felis-nya sendiri. Nah, untuk cek prototypingnya bisa dibuka di tiny.cc/prototype
Felis. Atau bisa saya tuliskan di sini. Atau bisa di-scan barcode-nya. Nah, jadi ini ada halaman splash screen dari Felis, aplikasi Felisnya. Kemudian di sini sudah masuk ke halaman utama dari Felis. Di sini kita bisa lihat ada user, kemudian ada promo saat ini, dan ada fitur search. Nah, di sini kita juga bisa memilih dokter yang populer dan rekomendasi. Untuk dokter rekomendasi adalah dokter yang memiliki rating di atas 90%. Begitu. Untuk dokter yang populer adalah dokter yang sering melakukan chat atau lebih sering menangani pasiennya, seperti itu. Kemudian ini untuk menu chat dokter. Di sini saya punya dua opsi, ada notifikasi dan selesai. Nah, untuk notifikasi ini menunjukkan untuk chat dengan dokter yang sedang aktif, sedangkan untuk pada menu selesai ini merupakan fitur untuk melihat recent chat kita. Jadi di sini kita juga bisa mencoba untuk chat dengan dokter lagi, atau kita bisa melihat daftar riwayat chat kita dengan dokter tersebut. Kemudian ini untuk fitur search-nya. Dan di sini ada checkout-nya, di sini juga ada metode pembayaran. Kita bisa memasukkan kupon di sini, dan kita bisa pilih metode pembayaran, kemudian kita pilih bayar. Setelah itu, nah, jadi ini merupakan proses chat dengan dokternya. Chat, kemudian kita juga dapat mengirim gambar atau video. Jika sudah, kita ucapkan terima kasih kepada dokter, maka percakapan telah berakhir. Nah, di sini saya juga melakukan testing terhadap 8 orang responden kuesioner untuk menggunakan kode promo. Jadi di sini saya mengirimkan link testing kepada responden, dan beberapa responden memiliki kesulitan dalam melakukan pengisian kode kupon, kode promo. Sehingga di sini saya mungkin akan membuat alur yang lebih mudah lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak atas presentasinya. Nah, mungkin silakan buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan presentasi dari Mbak Aura Kansa ini. Ini ada pertanyaan Mas Foldi. Kak, mau tanya dong, kalau untuk kuantitatif risk method, tadi kan pakai snowball sampling, itu sebelumnya kakak ada define minimum sampelnya berapa nggak gitu? Gimana Mas? Boleh diulangi lagi? Kak, mau tanya dong, kalau untuk kuantitatif method, tadi kan ada pakai snowball sampling, itu sebenarnya kakak define minimum sampelnya berapa nggak gitu? Jadi ada minimumnya nggak sih gitu? Kalau untuk minimumnya sendiri, di sini saya menggunakan 4 sampel. Tapi itu juga bisa lebih sih sebenarnya. Semakin banyak data itu, maka hasilnya akan semakin baik ya. Karena kita berdasarkan pada data, acuannya itu pada data. Nah, tapi untuk seperti kata Mbak Arin tadi, untuk samplingnya ini sendiri jangan dicobakan kepada orang yang mengerti teknis, karena itu bisa jadi rancu juga, begitu. Oke, bagaimana Mbak Pradita, Eva? Pertanyaannya udah menjawab, jawabannya udah menjawab?
Oke, tutup. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Mas Aji. Mau nanya, itu testingnya biar dapat heatmap-nya gitu pakai apa ya? Untuk testing heatmap-nya bisa pakai mesh.design. Gitu Mas. Jadi pakai metode desain. Nanti bisa coba-coba sih. Mungkin ada feedback lagi atau pertanyaan dari teman-teman? Mungkin Mas Faldi mau tanya. Mungkin gini Mbak, gimana sih cara Mbak Aura itu memfilter ide-ide yang muncul ketika pembuatan pet shop, ketika pembuatan pet aplikasi untuk konsultasi ini. Soalnya kan masalah untuk pet ini kan termasuk kompleks dan misalkan saja, misalkan ketika kucing sakit, terus harus konsul, susah cari dokter, dan lain sebagainya. Nah itu gimana memilih hipotesa-hipotesa yang sekian banyaknya untuk dipilih dan dijadikan pertanyaan sebagai kuesioner, sebagai validasi. Ataukah semua ideation yang sampean dapatkan itu nanti langsung ditaruh di kuesioner, di pertanyaan, terus biarkan nanti user yang memvalidasinya. Yang tervalidasi ya nanti itu nanti diimplementasikan, sedangkan yang enggak itu nanti ya dibuang. Atau kayak gimana proses ideation-nya sampean itu? Oke, untuk proses ideation-nya sendiri, ini jadi awal mulanya ini saya lagi diskusi sama teman saya. Kebetulan teman saya ini dokter hewan. Jadi beberapa kali saya diskusi, apa sih yang menjadi permasalahan kalian sebagai dokter hewan terhadap menangani hewan-hewan ini? Terus biasanya gimana sih kalian menanganinya? Karena saya pernah mendapatkan kuesioner. Kalau misalnya ada yang tadi dokter hewannya tidak mau menangani hewan eksotis karena menurut dia cara penanganannya itu berbeda dan tidak semua dokter hewan bisa menangani hewan eksotis. Nah, di sini saya juga masih kurang paham kenapa si dokter hewan ini tidak bisa menangani hewan-hewan eksotis. Padahal untuk dokter hewan sendiri mungkin untuk general practitioner-nya tidak ada kategorinya. Kalau seperti dokter A hanya bisa mengobati kucing, dokter B hanya bisa mengobati iguana. Seperti itu kan tidak ada. Jadi saya diskusi terus. Nah, saya mendapatkan jawaban dari Federasi Dokter Hewan Indonesia itu jika sebenarnya dokter hewan itu bisa melakukan praktisi itu, cuman mungkin dia kurang bisa dibilang kurang berani atau kurang, saya nggak tahu ini nyebutnya seperti apa. Jadi saya melakukan testing, saya melakukan kuesioner sampai akhirnya saya menemukan bahwa orang-orang ini sebenarnya butuh suatu wadah untuk bertanya, wadah untuk konsultasi, karena selama ini orang-orang hanya berdasarkan asumsi saja atau bertanya kepada sesama teman yang memiliki hewan peliharaan yang sama. Seperti itu, Mas. Oh, begitu. Oke, oke. Nah, berarti memang masalah-masalahnya ini cukup baru ya, Mbak ya. Soalnya saya sendiri juga sebagai pet owner itu ngerasa bingung gitu. Karena belum ada setauku aplikasi sejenis ini di mana kan kalau tadi Mbak Arin itu kan aplikasi sejenis kayak HelloDog, Alodog itu kan banyak. Tapi untuk aplikasi sejenis ini yang gimana kita pet owner bertanya kepada dokter hewan itu masih cukup sedikit. Bahkan saya rasa setauku masih belum ada kayak gitu. Ya, jadi ini juga merupakan salah satu usulan dari teman yang dokter. Jadi beberapa dari mereka itu kayak kesusahan. Gimana ya cara kita untuk menangani kasus ini? Soalnya banyak orang yang coba-coba dulu kayak hewannya sakit, ya udah browsing dulu gimana cara menanganinya. Terus ada juga teman cerita kalau misalnya hewannya lemes, nggak mau makan, kenapa ya? Diperiksa dia nggak apa-apa. Biasanya kan kalau ada hewan sakit bisa dicek dari kotorannya. Nah, tapi
dia normal, biasa aja, seperti biasa. Ternyata akhirnya dia membawa hewan tersebut ke dokter hewan dan ternyata hewan tersebut patah tulang. Jadi kita kan kenapa ini hewannya kenapa kok nggak kayak biasanya? Jadi mungkin dengan adanya aplikasi ini dapat membantu atau dapat menangani apa yang harus dilakukan pertama kali untuk mengatasi kegundahan dari pemilik hewan itu, gitu Mas. Oke, oke. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Gimana teman-teman? Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan UX to case Mbak Aura ini? Mantap sih, mantap. Mungkin kalau ada masukan juga boleh. Oke, teman-teman yang punya saran atau feedback lainnya, silakan. Tadi ada yang mau tanya-tanya silahkan gitu. Atau oh ya, untuk cek Figma-nya atau prototipenya bisa. Oh, tadi chatnya belum masuk ya? Oh, Udah, yang tini.cc itu Mbak? Ya. Oh ya, Oh, udah. bisa dicek di situ. Mungkin ada masukan untuk kedepannya. Yang teman-teman ada kira-kira ada feedback nggak? Mumpung waktunya menit lebih panjang lagi. Yang punya diskusi atau punya pertanyaan silakan masuk aja, baik langsung baik ngomong gini atau by chat gitu. Kalau mungkin ada feedback kan apa pet owner juga ya, punya kucing ya, punya di ini kan. Halo, yang teman-teman ada nih. Oke. Ini nih, kalau tadi di punya Bara itu tadi kan kita nggak bisa ngelihat harganya ya Mbak. Kadang-kadang pet owner itu kan apa ya istilahnya, kalau pergi ke dokter hewan juga takut kalau misalnya ada apa ya istilahnya, ada kayak treatment langsung, biayanya kan mahal gitu kan ya. Ya, Nah, itu gimana nih kalau misalnya perlu nggak sih kita treatment, kayak misalnya user punya case, aku pengen datang ke dokter hewan, cuman kalau nanti di dokter hewan disuruh beli A, B, C, D, kayaknya perawatan hewannya mahal juga nih gitu kan. Nah, itu ngebulknya gimana ya kalau misalnya pakai solusi ini? Kalau untuk solusi ini mungkin bisa ditanyakan langsung dengan praktisinya, Barin. Jadi kita bisa tanya dengan dokter hewannya keinginan apa sih yang kita ingin berikan ke hewan kita ini. Mungkin nanti dari praktisinya bisa menjawab, oh kita butuh ini, biayanya sekitar segini. Jadi mungkin kita bisa sharing di situ. Oke, oke, oke. Dan juga mungkin di sini saya baru kepikiran kalau kita mungkin butuh seperti apa ya, forum gitu ya, mungkin kecil-kecilan. Jadi kan kalau misalnya kita chat dengan dokter kan kita udah bayar dulu, tapi ternyata yang kita tanyakan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, takutnya nanti di situ akan menjadi rancu. Jadi mungkin bisa diberi ini kali ya, forum untuk diskusi gitu ya, untuk harga-harga gitu apa gimana, saya juga masih belum tahu. Menarik. Iya ya, kalau masalah hewan gini, kadang-kadang orang-orang kan nggak care gitu. Tapi kalau masalah ini kayaknya orang-orang bakal tertarik banget untuk bisa care. Jadi mereka nggak perlu datang ke dokter hewan, cukup connect, lalu bisa diskusi bareng dokter hewannya. Iya, begitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak mau tanya, misal terdapat list hewan dan dokter yang menangani hewan sesuai dengan hewan tersebut, apa bisa? Nah, untuk pertanyaan dari Kak Ari ini mungkin saya butuh research lebih dalam lagi karena jujur saya baru tahu kalau misalnya ada dokter yang tidak bisa menangani hewan-hewan tertentu, itu saya juga baru tahu. Jadi mungkin saya harus melakukan research lebih dalam lagi seperti itu. Mungkin kalau dari ini mungkin bisa nanti pakai teknologinya ya, mungkin nanti bisa sorting sendiri apa dokternya. Pakai ini. Ya, dokternya bisa ini sendiri sih ya, gitu. Oke.
Atau kita bisa menambahkan itu ya, Mas. Hewan yang kita miliki, kayak kita punya data-data hewan, si usernya ini punya data-data hewan. Jadi nanti langsung terfilter secara otomatis gitu ya, Mas? Oke, mungkin bisa sih kayak gitu. Tergantung nanti teknologinya seperti apa. Pengaruh juga sih mungkin ke teknologi. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Iqbal Zia Ulhaq. Oh iya Mbak, untuk Yuti tadi kan lewat Miss nih. Berarti kan online. Apakah ada tips nangkep insight saat kita melakukan remote duty? Kalau nggak ketemu langsung kok agak sulit menurut saya untuk menangkap ekspresi user, terutama untuk user tidak tech savvy. Ya, jadi untuk user testing lewat Miss ini, itu kita ada screen record-nya, Mas. Ada screen record-nya. Kita nggak bisa lihat ekspresi user secara langsung, tapi dari penekanan seperti ini sebentar. Nah, jadi ini kan ada heat map yang merah-merah. Berarti di sini menandakan kalau si user ini bingung atau ini gimana sih diklik nggak bisa-bisa. Nah, yang biru-biru ini kan si user mencoba untuk klik di daerah metode pembayaran. Oh, ternyata belum bisa diklik. Terus di sini dipakai, terus di nama dokter hewan, ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi si user ini tertarik dengan memasukkan kode promo. Karena di sini saya membuat, ada rule-nya, di sini saya membuat rule untuk memasukkan kode promo. Seharusnya, jika klik pakai ini, kodenya ini sudah langsung muncul. Tapi mungkin saya yang sedikit keliru untuk memberikan alurnya, sehingga user bingung di daerah sini. Jadi bisa dilihat dari heat map-nya sini, Mas. Oke, ada feedback lagi Mas Iqbal? Apakah ada tambahan atau sudah menjawab? Mungkin bisa lebih diskusi, sharing juga. Mungkin nggak hanya Mbak Ara aja, mungkin mau bisa jawab juga. Mungkin teman-teman bisa menambahi jawabannya Mbak Ara atau mau menyanggah atau gimana, mungkin bisa. Ya, mungkin ada yang mau memberi masukan lagi. Silakan. Kak. Mungkin aku menambahi yang ini ya dari Mas Iqbal. Kalau pakai Miss mungkin bisa ini sih. Jadi kita sambil intinya permit ke si user buat kalian testing sekalian kayak semacam video call gitu sih. Jadi sekaligus kita nanti bisa nge-record si dia ketika dia itu testing pakai Miss-nya. Jadi kan mereka pasti juga ini kan, kita juga bisa lihat ekspresinya mereka kan. Jadi ada dua platform yang bisa kita pakai. Misalnya pakai Zoom gini atau pakai Google Meet gitu. Karena nanti kita record si Google Meet atau Zoom itu, nanti mereka bisa jalan si Miss-nya. Mungkin gitu sih bisa diakali kayak gitu sih kalau misalnya pakai Zoom itu testing. Bagaimana Mas? Oke, siap, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Atau ada feedback lagi? Halo, mungkin ada feedback lagi dari teman-teman? Kak. Iya, boleh. Ya, itu sih mau tanya lebih lanjut sedikit mengenai pertanyaan yang tadi. Kalau waktu pas pertama kali risetnya itu, kan kakak bilang kan kalau bisa kita menghindari orang-orang yang familiar sama user experience, terus user interface sama product manager gitu kan. Lalu pertamanya kalau misalkan kita nih nyebar kuesionernya itu acak gitu kan, misalkan snowball gitu dari grup ke grup. Lalu gimana kita bisa mengantisipasi kalau mereka ada yang orang yang familiar dengan hal itu gitu. Apakah di kuesionernya seperti ditambahkan kayak kolom pekerjaan tertentu atau gimana gitu. Terima kasih Kak, gitu sih. Mungkin Mbak Arin mau jawab tadi. Iya, kalau misalnya
kayak gitu. Emang kita biasanya kan ngelompokin beberapa kuesioner ya kalau sebelum masuk ke surveinya. Jadi kalau di awal mesti kita tanyain demografinya dia kan, dari biasanya yang paling umum usia, kemudian kayak usia, lokasi juga, terus background-nya dia, pekerjaan. Nah dari situ ke filter gitu kan. Terus kalau misalnya gimana nih kalau misalnya malahan yang menarik kalau misalnya jawaban dia menarik gitu untuk untuk diulik. Nah itu apa ya biasanya bisa jadi kita boleh rekrut mereka gitu kan. Cuman coba nanti kalau misalnya interview atau apa diarahkan ke hal-hal yang nggak ngebahas teknis gitu. Jadi ya agak susah sih, soalnya saya pernah pengalaman kalau misalnya waktu itu kebetulan anak informatika kan yang kebetulan saya nggak ngerti waktu itu datang ke perpus kampus nanyain ke mereka satu-satu, ternyata anak informatika gitu kan. Nah justru saya malahan diarahin gitu loh, yang ditakutkannya kan diarahin kayak oh ini tuh harusnya kayak gini nih arahnya gitu, atau mungkin kamu harusnya ada satu fitur yang kurang. Nah, jangan sampai kita dapat jawaban yang istilahnya langsung mengarahkan ke fitur-fitur itu kan. Gitu. Jadi, kalau misalnya di kuesioner boleh ditambahin pekerjaannya siapa, atau mungkin nanti kamu bisa coba tanya ulang ke dia kayak background-nya apa nih gitu. Terus kalau misalnya mau usability testing, make sure juga dia nggak sampai ngomong ke arah fitur-fiturnya gitu. Tapi boleh sih kita diarahin ke fitur yang harus nangkepnya kayak misalnya page ini harus seperti ini, terus button ini harus seperti itu kan. Nah, tapi coba nanti as researcher coba cari jawaban-jawaban yang memang sekiranya kamu harus ngulik banget ketika dia dapat keyword tertentu. Nah, tanyakan di situ, kejar terus pertanyaannya. Tipsnya gitu sih kalau misalnya memang mau nggak mau kita harus ketemu orang-orang yang tech savvy kayak gitu. Tapi kadang-kadang lolos kok tanya-tanya kayak misalnya ke user soal itu. Soalnya juga pernah sih dapat persona developer. Jadi waktu dapat teman-teman yang dari persona developer itu mereka ngejelasinnya natural gitu. Ada teknis-teknis yang biasanya kita akan kebiasa untuk gimana caranya tanya ke user juga. Ada faktor itu juga sih, selain tadi ngefilter di depan. Begitu. Oke. Lalu Kak, kalau misalkan itu referensi seperti kuesionernya itu sendiri, Kakak apakah mengacu, kalau misalkan nih, kalau skripsian gitu kan, kita kalau misalkan mau bikin kuesioner untuk survei gitu kan biasanya mengacu ke artikel yang jadi acuan utama kita gitu kan. Lalu kalau untuk kuesioner di UX case study gini, apakah Kakak susun sendiri atau ada acuannya gitu Kak? Oke. Yang pertama saya bisa lakuin itu, saya list dulu poin-poin yang mau ditanyakan apa aja. Misalnya current situation, berarti kan tanya tentang kondisi sekarang seperti apa gitu kan. Terus bisa jadi nanti consideration, lalu sistem di awareness-nya kayak gimana. Kemudian kayak kepuasan atau satisfaction kalau misalnya dia udah pernah pakai suatu apps gitu. Nah, di list dulu poin-poin yang mau diketahui, baru nanti kolom berikutnya kita coba mapping semua possible pertanyaan. Nah, bisa jadi ketika kita mau tanya tentang sesuatu, kita harus punya insight-nya dulu kan, atau harus punya inspirasi. Aku mau nanya apa sih kalau di sini? Nah, itu teman-teman boleh baca di artikel sih untuk ngebantu kayak cara ngevalidate hal-hal yang misalnya berhubungan dengan awareness, apa aja yang harus ditanyain gitu. Terus nanti coba cek ulang dari relevansi dari istilahnya produk yang mau divalidate dari teman-teman. Kayak itu. Jadi lebih ke harus ada poin-poinnya dulu nih apa yang mau divalidasi.
Oke. Baik, terima kasih. Iya, emang challenge banget sih untuk bikin pertanyaan gitu kan ya. Takut nanti hasilnya ternyata missing dari apa yang harusnya kita pengen tahu. Ditakutkan nanti kayak malah ke opini kita gitu kan. Iya, benar. Oke, baik, Kak. Lagi tadi ya, yang harusnya cari konteksnya A, jadi dapatnya konteksnya B. Bener, iya. Harus ditulis dulu poin-poin yang mau ditanyain apa, baru bikin question sebanyak-banyaknya, terus di-sorting gitu. Sorting aja mana yang ditanyakan di poin ini, apa gitu. Terus dipikir ulang, diiterasi gitu. Tanya ke, kalau misalnya ada teman satu tim, kita coba diskusi bareng, brainstorming. Atau brainstormingnya juga sama stakeholder, gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi? Atau ada mungkin yang pernah punya pengalaman kerja mungkin, atau mungkin ada case study yang lain pernah ngalamin, ada ini nih ngeblunder waktu ngebikin kuesioner gitu, atau ngeblunder waktu bikin IDI listnya, question list. Juga mungkin ada feedback lagi buat portofolionya Mbak Ara. Kita mungkin udah siap semua ini. Udah selesai semua. Gimana, teman-teman ada tambahan lagi nggak kira-kira? Oke, benar. Tapi kalau nggak ada tambahan lagi, jangan lupa ya teman-teman untuk beri kami feedback gitu ya, biar event yang kita selenggarakan juga semakin improve gitu ya, melalui ini link yang ada di sini, atau tadi ada yang di chat di Telegram, juga ada yang di chat via grup chat di Zoom ini. Biar nggak lama juga, waktunya juga udah mau nunjukin pukul 5 sore. Terima kasih teman-teman yang udah join. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau ikutan juga portfolio review seperti ini, jadi jangan malu-malu untuk ikutan. Kayak Mbak Ra gini bener-bener yang masih pertama, udah keren banget. Nah, waktunya teman-teman juga bisa bisa ikutan juga biar skill juga sih gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah join. Sampai jumpa di portfolio review-nya. Nanti akan ada info saya share via di sosial medianya IXDA, atau kalau enggak di grupnya portfolio review. Terima kasih Mbak Arin, Mbak Ara udah ngisi di portfolio kali ini. Sampai jumpa dan semoga tetap sehat selalu. Amin. Stay safe everyone. Terima kasih.